yang sempat hadir pada hari ini, yang terhormat Bapak Ibu rekan guru dan tenaga pendidikan yang sempat hadir pada malam hari ini. Pada hari ini, alhamdulillahirobbilalamin, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya lah, sehingga kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk bisa hadir untuk hari ini guna melaksanakan salah satu kegiatan, yaitu aksi nyata terkait tentang refleksi visi misi di sekolah kita di UPT SD 16 Bintang. Selalu dan taslim kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang dimana atas kegigihan ketelaran beliau sehingga mampu dalam manusia dari anak dalam yang berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Guru, Bapak Pengawas serta Bapak Ibu rekan guru dan tenaga pendidikan yang kami hormati, adapun agenda kita hari ini adalah terkait dengan aksi nyata refleksi visi misi sebagai perwujudan perubahan prakasa perubahan di sekolah kita, yang dinamakan notabene-nya memang tugas sebagai seorang kepala sekolah untuk melakukan refleksi visi misi yang nantinya ada tindakan apakah itu perubahan atau tidak, seperti itu. Nah, dari hasil PLN yang kami telah ikuti beberapa hari yang lalu, sehingga kita dituntut untuk melakukan aksi nyata, Pak, seperti itu. Aksi nyatanya itu ada refleksi dengan rekan guru yang disaksikan oleh Bapak Guru dan Bapak Pengawas, sehingga hari ini terlaksana refleksi tersebut, dan mudah-mudahan kami selalu memohon bimbingan Bapak Ibu Pengawas dan Bapak Guru untuk bisa memberikan masukan dan bimbingan kepada kami sekiranya nanti kita dapat merumuskan visi yang kedepannya akan jadikan patokan dalam kegiatan. Oke, adapun refleksi tujuan kegiatan hari ini adalah refleksi visi dan misi BPSD Negeri 16 Bintang. Ya, yang dimana Bapak Ibu kita perlu mengetahui itu apa itu visi dan apa itu misi. Ya. Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk awal langkah kita hari ini adalah aksi nyata tentang refleksi visi pada BPSD Negeri 16 Bintang, yang mana tanggal 15 Februari tahun 2003, yang hari Rabu, di mana kita harus berupaya untuk keluar dari zona nyaman, ya, untuk beralih kepada situasi baru atau kondisi baru, meskipun pada kenyataannya selama ini sudah kita laksanakan. Hanya saja ada pula yaitu 6 elemen profil belajar Pancasila, yang dimana yang pertama itu beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Jadi ada 6 elemen profil belajar Pancasila yang menjadi tuntutan di implementasi kurikulum merdeka. Nah, saya ingin membawa Bapak Ibu ketika kita ingin melakukan hal itu, maka kita perlu mengenal dulu apa itu visi dan apa itu misi. Yang dimana visi itu adalah suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian. Jadi ada harapan kita, ada impian kita, ada cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga. Jadi itu adalah cita-cita, karena kita adalah lembaga PT SD Negeri 16 Bintang atau organisasi. Bisa dikatakan visi menjadi tujuan masa depan suatu organisasi atau lembaga. Itulah visi. Kemudian apa itu misi? Misi adalah suatu proses untuk mencapai visi. Nah, segala upaya yang kita lakukan itu kita upayakan supaya apa sih yang bisa saya lakukan untuk mencapai visi saya. Itulah misi. Ya, seperti itu. Nah, yang pertama itu kita upayakan dulu apa sih potensi yang ada di sekolah kita. Itu yang paling pertama. Apa potensi yang ada di sekolah kita? Dan itu yang akan membantu kita dalam mencapai misi. Nah, kita menarik sebuah kesimpulan nantinya pada saat kita berada pada akhir sebuah cerita apa? Cerita ini, bahwa saya mau anak siswa saya seperti ini karena potensinya seperti ini. Itu tujuan kita. Yang pertama itu adalah mewujudkan lingkungan belajar yang menyenangkan. Ini sebagai contoh. Nanti kita akan kembangkan lagi apa sih yang kita inginkan. Yang kita inginkan pertama di sini contoh adalah mewujudkan lingkungan belajar yang menyenangkan di kelas. Sepakat kan? Pasti Bapak Ibu di kelas sepakat bahwa saya ingin menunjukkan. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi terlebih dahulu? Apa sih potensi yang dimiliki oleh sekolah saya untuk mewujudkan hal ini? Nah, ini sebelum kita masuk ke rumusan visi. Oke. Yang pertama kita pakai inquiry appreciative. Ya, inquiry appreciative itu apa? Kita menggali potensi yang ada di sekolah kita dan nantinya akan merumuskan visi kita kemana.
Iya, karena kenapa? Jangan sampai kita punya visi, kemudian potensi kita arahnya ke kanan, isinya ke kiri. Ini yang menjadi pertanyaan nanti. Oke, yang pertama itu buat pertanyaan dulu, yaitu baca. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan dan atur eksekusi. Yang pertama itu buat pertanyaan. Pertanyaannya seperti apa, Bapak Ibu? Ya, seperti ini. Saya ingin menjadi prakarsa perubahan, mewujudkan lingkungan belajar yang menyenangkan di kelas. Itu. Apa pertanyaannya? Mengapa kita perlu mewujudkan lingkungan belajar yang menyenangkan di kelas? Nah, bagaimana mewujudkan lingkungan belajar yang menyenangkan di kelas? Oke, tindakan kita adalah berdialog dengan murid. Betul? Kita tanya, kita suka belajar bagaimana? Seperti itu. Berdialog dengan murid, rekan guru dan kepala sekolah tentang lingkungan belajar yang menyenangkan di kelas. Kemudian ambil pelajaran hanya bagja ya, bagja itu dalam artian bahagia. Iya, itu bahasa Jepang itu bahagia. Oke, pertanyaannya, apa pengalaman menyenangkan dan berhasil yang pernah dialami guru yang menciptakan lingkungan belajar? Ini untuk ambil pelajaran, kita ambil pelajaran dari sebelum kita membuat sebuah visi. Menyenangkan dan berhasil yang pernah dialami guru, ya, ada yang berhasil, itu yang menjadi kita tolak ukur bahwa saya akan berupaya untuk ini sudah berhasil. Ini yang saya harus pertahankan. Kemudian bagaimana kondisi lingkungan belajar yang disukai oleh murid? Ya, itu jadi pertanyaan. Nah, tindakannya apa? Salah satunya adalah menggali cita-cita dan harapan murid-murid lewat survei. Kita buat survei. Siswa, anak kita mau bikin apa? Kita sukanya apa? Kita bikin pertanyaannya. Itu ada survei kita buat. Kemudian kedua, mendiskusikan dengan lingkungan belajar yang disukai. Mendiskusikan dengan lingkungan belajar yang disukai. Kemudian melibatkan murid untuk menginventaris kekuatan potensi yang dimiliki. Ya, seperti itu. Dan seterusnya mencari tahu siapa guru yang sudah pernah menciptakan lingkungan belajar. Di situ rekan sejawat kita yang bisa menginspirasikan. Iya, seperti itu. Ya, sekarang G-nya, gali mimpi. Apa saja yang kegiatan dilakukan di lingkungan belajar jika itu bisa menyenangkan. Kemudian bagaimana perasaan saya jika lingkungan belajar itu menyenangkan. Ini terkait tentang gali mimpi. Kita punya mimpi. Dan ini pertanyaannya, apa yang penting dilakukan agar lingkungan belajar tetap menyenangkan? Nah, kita harus menanyakan pendapat setiap anggota kelas tentang pendapat dan harapan mereka. Seorang anak punya harapan, saya ingin belajar dengan senang Pak, Bu. Saya ingin seperti ini, saya ingin di luar belajar Bu, di fasilitas. Kemudian membuat desain suasana lingkungan belajar yang menyenangkan dan berkelanjutan bersama murid, seperti itu. Dan jabarkan rencana itu apa langkah-langkah untuk menciptakan lingkungan belajar. Pertanyaannya, kemudian kita ini diarahkan inquiry apresiatif, bagaimana kita mengidentifikasi suatu potensi yang ada di sekolah, yang itulah menjadi dasar kita menyusun visi nanti. Berapa lama target untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan? Bagaimana peraturan lingkungan dan apa hal pertama yang harus dilakukan? Yang pertama, membuat capaian yang realistis untuk setiap minggunya. Kemudian kedua, menyusun aturan atau kesepakatan yang dilakukan, boleh dilakukan, boleh dan tidak boleh dilakukan, agar lingkungan belajar tetap menyenangkan. Nah, terakhir, atur eksekusi. Nah, pertanyaannya, siapa saja yang akan saya libatkan? Pasti juga kepala sekolah, pengawas, korwil, dan komite. Apa saja peran yang dibutuhkan, siapa yang mengisi peran tersebut? Kemudian siapa yang bertanggung jawab memonitor? Ini sudah ada nanti yang membawa kita pada prakarsa perubahan. Ya, seperti itu. Tindakannya menyusun siapa saja tim kerja dan deskripsi tugas setiap anggota. Kemudian kedua, menentukan tenggat untuk penyelesaian tugas dan menyusun kesepakatan kelas untuk kenyamanan belajar. Jadilah kesepakatan kelas. Iya, seperti itu. Nah, sekarang visi lama sekolah kita ini membangun sumber daya manusia yang berkarakter, berimpact dan berimpact serta peduli lingkungan. Saya tanya-tanya sama beberapa rekan sejawat dan guru. Ini dasarnya dari mana dan bagaimana? Memang kita kemarin berkarakter yang sama, betul, sangat penting itu berkarakter. Orang berilmu tidak punya karakter, sangat kurang, sangat bias. Kemudian berimpact, ini perlahan, oke, berimpact, oke, peduli lingkungan karena dasarnya katanya sekolah hadiah seperti itu. Jadi punya dasar juga seperti itu. Oke, dari ini ya sebagaimana dengan diamankan juga oleh beberapa pimpinan kita, itu memang di
kita mengikuti perkembangan zaman. Ya, bagaimana caranya tadi ada langkah-langkah untuk mengetahui apa sih kondisi di sekolah saya ini seperti ini dan arahnya kemana. Yang jelas potensi yang ada itu yang kita kembangkan. Oke. Ini ada nanti pertanyaan cita-cita murid yang perlu diisi oleh Bapak Ibu yang kesempatan mungkin bisa karena 10 lembar. Ada perwakilan dari Pak Komite, mohon izin Pak, waktunya Pak Kobil dengan Pak pengawas nanti membantu kita dalam memberikan visi terkait tentang kondisi di sekolah kita. Yang pertanyaannya nanti itu adalah kita memimpikan murid-murid yang PDPD. Sebentar akan dibagikan Pak brosurnya Bu. Nanti mohon diisi di situ dan itu akan kita tekan lanjut nanti di kegiatan berikutnya. Kita percaya bahwa murid adalah PDPD. Kalau contoh kita mimpikan murid-murid yang muridnya apa? Pintar, toh? Pintar, berkarakter dan pintar. Berkarakter pintar dan seterusnya, berwawasan global. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah pembelajar yang tidak bisa atau dan sebagainya. Pembelajar yang sejati, artinya pembelajar. Di sekolah kita mengutamakan PDPD. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa PDPD. Kita warga sekolah ini yakin untuk PDPD. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa PDPD. Di sini nanti kita akan lanjutkan satu sisi. Bisa? Oke, saya kayak minta waktunya sekitar 5 menit. Tolong dibantu isi ya Bapak. Oke, mohon nanti kalimat rupanya Bapak Komite serta Bapak Ibu yang sempat hadir. Jadi kita kayakan dulu mungkin satu usulan dari Pak Korwil kita. Mungkin di kalimat pertama Pak, mungkin ada usulan dari Pak Korwil, kita memimpikan murid-murid yang PDPD. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Komite yang sempat hadir pada hari ini, yang saya hormati rekan saya Pak Pengawas sekaligus Polri Payetian, yang saya hormati Kepala UKT SD16 sebagai pelaksana aksi nyata ya, di kegiatan BUMN ini. Yang saya banggakan Bapak Ibu Guru yang sempat hadir mengikuti kegiatan aksi nyata ini. Dari saya langsung saja berbagai pertanyaan ini sebetulnya jawaban saya untuk mulai di sekolah kita mengutamakan itu saya menggunakan kata sebaiknya karena saya tidak langsung menyaksikan ya kegiatan apa yang ada pada sekolah ini. Sedangkan dua pertanyaan ini tetap menggunakan seakan-akan saya di sekolah kita ini. Baik, karena saya disuruh untuk pertanyaan pertama, kita memimpikan murid-murid yang apa ya, sebagaimana kita ini ya, implementasi kurikulum merdeka bahwa tujuannya diharapkannya murid-murid kita ini memiliki kompetensi dasar atau kemampuan dasar, yaitu literasi, numerasi dan karakter itu sendiri. Artinya setelah dia memiliki itu akan berkembang sendirinya sesuai dengan potensi yang dimiliki dan berjalannya waktu ya. Istilahnya kita di SD mungkin lanjutannya nanti di SMP, jadi dikembangkan lagi. Jadi itu saja sih, secara sederhana itu memiliki kompetensi dasar, yaitu literasi, numerasi dan karakter itu sendiri ya. Kalau karakter ini dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila seperti itu. Barangkali itu saya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak. Apa dulu Pak Korwil bisa? Ya, terima kasih Pak Korwil. Mungkin untuk kalimat kedua Pak bisa kita baca. Ya. Terima kasih. Ayo kelas 5A
keberadaan murid sebagai guru yang sudah memberikan saya sebagai pendidik Muhammad Fahri kelas 2A. Muhammad Fahri kelas 2A. Terima kasih banyak Pak Komite yang dulu perubahan komite kita. Alhamdulillah. Jadi yang kita lakukan tadi pertanyaan pertama kita memberikan murid-murid yang literasi dan moderasi ya Pak. Karakter literasi dan moderasi. Kemudian keaktifan yang diangkat oleh Pak Komite kita bersama kolaborasi dengan gurunya. Ya itu, jadi kita percaya bahwa bisa aktif bersama dengan guru yang aktif seperti itu. Jadi selanjutnya mungkin dari sisi Pak pengawas itu kalimat ketiga. Yang bikin guru dulu. Semua formulasi. Nanti tolong. Ya, terima kasih. Sebenarnya ini kalau mau jawab ini Pak, bagus kalau formulasi Jawas karena ini kalimat ke semua toh. Jadi kalau satu-satu begini biasa beda versi. Nah, sama dengan favorit tadi kan mestinya ada rangkaian ke bawah. Karena tidak kita seperti itu. tapi kalau saya simpulkan saja, ini maksudnya untuk kalimat ketiga, ya. Jadi kan rangkaian yang pertama tadi kan tidak bisa kita menjawab ini kalau tidak terangkai dari atas. Ya, ini kan pertanyaan berantai. Betul. Tapi kita dipilih satu saja. Nanti saya dengarkan juga orang tua kita tadi dengan seperti itu. Kalau istilahnya ini mulai dari atas, kalau saya ini kan tadi saya sampaikan juga bahwa mimpi murid-murid yang di sini adalah itu harus menguasai percakapan abad 21. Itu tadi percakapan abad 21 ada 3. Yang pertama atensi. Saya hanya dasarkan bahwa ini percakapan abad 21, yaitu literasi, kompetensi dan karakter. Nah sekarang di sekolah ini kita mengutamakan yang pertama kita ambil ini kolaborasi antara K13 dengan Kurikulum Merdeka. Untuk mewujudkan 2 pertanyaan di atas, nah maka di sekolah kita ini harus yang pertama mengutamakan adalah kerjasama. Dalam hal ini adalah kolaborasi. Tapi kolaborasi tidak akan tercipta tanpa komitmen. Siapa tahu yang para komitmen ya. Pak, di sini saya lihat banyak teman guru juga punya. Tentu berbeda-beda, hampir satu kelas ini Pak, kalau kelas 30 tahun. Nah, berarti di sini yang diutamakan adalah kerjasama, kolaborasi dan komitmen. Nah, tetapi di balik komitmen ini kita ingat kembali kompetensi kita sebagai guru. Ya Bu ya, ada 4 toh masuk di sini. Terkait dengan kompetensi kita, karena ini yang mengutamakan adalah pelaksanaan kompetensi kita di sekolah. Karena ini berhadapan dengan siswa. Ya Bu ya, karena ada 4 kompetensi tadi. Ya Pak Ibu. Halo, kita lihat dulu. Karena ini kalau kita ini mengutamakan, maksudnya kerjasama, tetapi ketika kita tidak tahu kompetensi kita, yang kita mau sharingkan sama siswa. Itu ada Bu. Pertama, itu kita mengutamakan di sini tugas kompetensi kita. Ya, ada pedagogi, ada kepribadian, ada sosial dan kalau kita sudah ramu di sini, insyaallah kerjasama dan komitmen bisa jadi, kemudian bisa mewujudkan mimpi-mimpi siswa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat mendalam dari Pak Pengawas. Apa sih untuk pengawas kita? Oke, selanjutnya satu orang dari guru dan bisa membaca dari atas sampai bawah Pak. Bu, silakan. Ada yang bisa dari kalimat penumpang yang pertama sampai terakhir. Oke, satu orang dulu, Ibu Dewi. Iya, silakan Bu Dewi.
dibaca dan dinarasikan sedikit. Banyak gitu. Silakan ibu-ibu dan bapak-bapak. Ya, Bu Dewi dulu ya, Bu Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf Pak kalau jawabannya kurang memuaskan. Insya Allah puas. Bukan di pertandingan, ini Bukan di isian harapan tak ya. Kalimat kita memimpikan murid-murid yang memiliki karakter, berwawasan global, serta dapat menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa. Di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan, kolaborasi, kebersamaan untuk mewujudkan kemajuan sekolah, baik siswa maupun guru. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa menuntut ilmu sangatlah penting untuk berguna bagi kehidupan masa depan. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mengembangkan potensi dengan adanya dukungan dari semua warga di lingkungan sekolah. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa kebersamaan atau persatuan dalam membangun peningkatan potensi setiap guru maupun anak didik diutamakan. Demikian Pak, terima kasih. Akan ada kerjasama antara guru dengan murid tadi. Kalimat kedua, kemudian di kalimat pertama sudah merangkum juga dari mungkin Pak. Saya juga sempat berkali-kali. Saya hanya katakan bahwa besok ada senjata kita, tolong Pak Bu ini terkait dengan visi. Tidak, alhamdulillah tidak pernah ada soal seperti ini yang kita berikan. Betul ya Bu Lydia? Ada pernah saya kasih dulu. Alhamdulillah, jadi mungkin untuk versi dari gurunya Pak dan sudah lengkap dengan Pak Pengawas, Pak Gurwil, Pak Pengawas, Pak Komite. Terima kasih banyak Pak, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak. Terima kasih atas kesempatan hari itu mengisikan kalimat umum dan mohon kami isi minta nanti sebentar kita arsipkan semua apa yang telah diusulkan dan kita akan beralih ke langkah berikutnya Bapak Ibu. Nah sekarang visi yang dibawakan hari ini atau sebenarnya kan kita yang merangkumkan. Nah untuk menyelesaikan waktu ada beberapa visi yang kita tawarkan atau pada saat ini kita keluarkan sepertinya sudah ada yang mengena kepada yang telah dibacakan tadi. Nah yang pertama, terwujudnya peserta didik yang unggul, berkarakter, inovatif, religius, dan peduli lingkungan, serta memiliki kemampuan berdaya saing global. Ya, yang pertama. Kemudian ya, ini ada kaitannya dengan visi yang sudah jadi kemarin Pak. Saya baru masuk, katanya sudah ada visinya. Dari teman-teman mengatakan sudah ada visi dan itu sudah diperbarui. Tapi karena kita ingin membutuhkan yang namanya administrasi untuk bisa melahirkan, jadi kita laksanakan pada aksi nyata sekaligus menyelesaikan tugas sebagai kepala sekolah di BNN. Ada semacam aplikasi yang diberikan kementerian. Bapak kepala sekolah tolong laksanakan dulu, baru kita bisa tarik kesimpulan. Nah, yang kedua, terwujudnya peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila. Ini Bapak Ibu belum pernah dibaca ya, kemarin malam sampai hari ini belum pernah ya. Ini tawaran kedua, terwujudnya peserta didik. Sebenarnya nanti kita yang merangkum, ada yang perlu kita evaluasi, ada yang perlu kita hapus atau tambahkan, silakan sebentar kita.
Jadi yang berpoin belajar Pancasila wawasan lingkungan kekayaan global dan serta literasi. Nah ini yang usulannya Pak Guru tadi literasinya. Literasi beda dengan literasi. Literasi yang kemampuan untuk mengambil keputusan daripada satu kebijakan. Jadi seperti itu. Jadi dia mampu, saya bisa lakukan itu. Kemudian terwujudnya peserta didik beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter, berilmu, berwawasan lingkungan, serta berdaya saing global. Mana ini yang banyak mencakup semua usulan kita tadi terkait pertanyaan lupa. Ya seperti itu. Terima kasih. Jadi yang paling mendekati dan paling merangkum semua apa yang kita telah buat tadi terkait kalimat rumah itu yang 1, 2, atau 3, tapi ini bukan patennya Bapak. Kita akan sama-sama merumuskan apakah ada yang perlu diubah atau ditambahkan. Silakan Bapak Ibu. Oke. Atau kita bagaimana? Ada Bapak Ibu? Disepakati? Ya, coba dia nanti sedikit. Atau ada masukan Pak? Pengawas silakan. Iya. Terima kasih Pak. Jadi kita ini istilahnya sebagai pengawas pembina. Ya, kalau saya lihat ini S16 ini kan cahayanya visi pertama karena ada unggul, cuma kalimatnya yang di bawah ini berkarakter. Jadi ini religius. Dari orang mana kita simpelkan kalimat contoh ada di religius karena kalimat pertama ini saya katakan sekolah praktikasi siapa visi itu tidak ada juga saya pernah dengar Pak waktu di Makassar bahwa visi ini Pak tapi tidak bisa diperluaskan. Ada yang menyampaikan dulu tidak lebih dari 13 kata. Karena visi ini tidak boleh tidak dikuasai oleh guru. Kalau misinya kan nanti 1, 2, 3 kan banyak. Jadi tidak saya ini kan ada nih karena kita sekarang ini berada di zaman IT. Nah ini ada di bawah sekali ini saya bersaing di pemain saya global. Nah disitulah yang kita ini. Jadi saya mencoba karena sudah terangkum semua. Ada unggulnya, ada karakternya, ada inovasi, religius dan peduli lingkungan. Ya kan kita berkarakter. Jadi ini problematik loh. Peduli maksudnya religius itu dulu. Jadi proses agama karakternya. Ya. Maksudnya ini yang tidak niat juga. Ya ada bilang. Ini semua. Saya selalu visi masalah Yang Maha Esa. Tapi ini kan terangkum di karena kunci pertama ini sekarang yang rusak sekarang ini yang kita mau bengkel ini adalah akhlak. Adapun tadi literasi kan ada semua di sini. Literasi kan kemampuan mengakses informasi. Kalau kalimat sampingnya kita membaca. Karena ini saya di contoh ini saya bukan bahwa ini yang masuk. Cuma kata tadi bilang minta tanggapan ya, saya tanggapi bahwa sudah terangkum semua dalam. Nah ini juga kata visi peneliti itu juga perlu. Kita lihat sekarang ini slogan ini sekarang kita abaikan. Sehingga terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, ini peneliti sungai, bantaran sungai tempat. karena salah satu juga karakter ini. Iya betul. Orang yang tidak punya kepedulian, apalagi kalau boleh dia tidak peduli. Ya, saya kira itu Pak. Ini secara masukan saya maksudnya dari jalur sini karena saya sudah merangkum semua. Terutama yang pertama itu mana ada yang unggul. Kita mau S16 ini unggul di kabupaten kita. Jadi kenapa saya berikan catatan unggul? Ini yang tetap di
karena dia prestasi nasional. Ada tidak luka Bu, tinggal kita mau ini survei memberikan ke siswa. Ya Pak ya, kalau kepalanya kan sudah tidak dilakukan. Makanya saya condong ke kalimat unggul, karena unggul kepala sekolah, unggul guru, unggul siswa, pengawas di belakang. Jadi kan, kalau dia pengawas maksudnya mau dipakai di belakang. Masih kan dipakai di pengawas. Ya, ada yang mengkoordinir Bapak. Selain beliau ini simbolnya cuma Polri tapi kisah ke pengawas. Simbolnya Polri tapi aslinya pengawas yang banyak hal tentang pembelajaran. Saya kira itu Pak, sebagai masyarakat saya terima kasih. Oh iya, ya aku syukur kasih dan apa yang disampaikan oleh Pak pengawas alhamdulillah sangat banyak memberikan motivasi kepada kita. Kemudian Pak pengawas mengatakan bahwa ini sudah jadi utama kita sebagai sekolah dan beliau berdua di depan kita ini adalah saya Pak Turi dengan saya juga pernah di Pak pernah di saya di sana di sekolah Pak ketika 13 Pak pengawas menurut saya juga dan itu yang terbawa 3 Jakarta sehingga menghasilkan yang namanya prestasi seperti itu. Alhamdulillah semuanya berkat doa orang dekat dan sebagainya seperti itu dari Tuhan utamanya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala serta orang-orang di dekat kita, itu kuncinya. Oke, terima kasih banyak. Jadi bagaimana apa kita buatkan saja bahwa ini visi kita untuk saat ini, karena memang ini yang sempat diangkat juga oleh terdahulu Ibu Waji ya Pak misalnya, ya merumuskan juga seperti itu dititipkan kepada teman-teman guru, makanya saya angkat di visi nomor 1 ya seperti itu saja. Ada yang sempat kami revisi Pak sebelumnya, ini bukan dulu dari awalnya. Nah, kita revisi dulu, saya revisi ceritanya dan teman-teman juga mungkin waktu masih aktif lagi yang sempat diangkat juga. Oke, jadi kita bungkus ya amanah dari kita bersama, bukan satu orang saja, tapi kita bersama menyatakan bahwa kita akan kita sampaikan untuk beberapa tahun ke depan, bukan bilang 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, tapi selama di masa. Oke, kembali sudah juga. Tapi jadi mari kita bersama-sama menyatakan kesepakatan dengan tepuk tangan bersama. Iya, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kita langsungkan. Kemudian terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Dan pada akhirnya ini kami jadi Bapak Ibu terima kasih atas Pak Robi yang terhormat, Bapak pengawas yang terhormat, Bapak komite sekolah yang terhormat, serta Bapak Ibu dan guru serta orang tua yang sempat hadir pada hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan pada kegiatan singkat ini dengan merangkum visi di sekolah kita. Maka nanti akan kita kembangkan lagi untuk visi kedepannya. Dan mari kita bersama-sama untuk kegiatan ini dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Namun ada sebentar yang kita akan berikan refleksi kegiatan hari ini sebagai syarat dari kegiatan ini. Mungkin tentu saja mari kita bersama-sama untuk mengikuti kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.